Selamat pagi dan salam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita ketemu kembali dalam renungan pagi. Dan renungan pagi hari ini saya beri judul Hubungan yang Retak. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita pasti mendengar ungkapan ini, hubungan yang retak. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa sebuah hubungan bisa retak? Hubungan bisa retak ketika salah satu atau kedua belah pihak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Dan ketika pelanggaran itu dilakukan, entah satu pihak atau dua-duanya, maka akan mengalami hubungan yang retak, kerenggangan terjadi. Dan ketika keretakan-kerenggangan itu terjadi, maka ada banyak hal terjadi dalam diri orang tersebut. Misalnya contoh, dia nggak bisa makan, dia nggak bisa tidur. Bahkan yang lebih parah lagi, dia akan mengalami depresi yang amat dalam. Yang jadi pertanyaan, mengapa hubungan yang retak itu bisa terjadi? Mengapa itu bisa terjadi dan apa akibatnya? Kemudian yang jadi pertanyaan berikutnya, gimana supaya hubungan yang retak itu tidak terjadi? Bapak Ibu, ada hal-hal yang perlu kita waspadai dan kita perhatikan betul-betul. Hubungan yang retak itu terjadi karena seseorang tidak mentaati kesepakatan tadi itu. Nah, untuk itu mari supaya keretakan itu tidak terjadi, kita membaca satu teks. Yesaya pasal 59 ayat 2. Bunyinya seperti ini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosamu. Ketika seseorang melanggar, maka retaklah hubungannya. Siapapun juga, ketika ketentuan kesepakatan dilanggar, maka berpisahlah orang tersebut. Ingin bertemu saja susah, dan supaya tidak terjadi seperti itu, maka Alkitab memberikan petunjuk. Petunjuknya gimana? Kita baca dalam Yeremia pasal 31 ayat 21. Bunyinya seperti ini. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Ketika kita melakukan hidup kita sesuai dengan rambu-rambu jalan, ketentuan-ketentuan yang disepakati, maka kita akan melanggar. Dan ketika kita nggak melanggar, berarti hubungan akan jalan baik-baik. Keretakan nggak ingin dialami oleh siapapun juga. Karena itu pesan Tuhan pagi hari ini, ayo kita jalani hidup sesuai dengan rambu-rambu. Di mana rambu-rambu itu kita bisa lihat? Ada di Alkitab. Setidak-tidaknya kalau tiap-tiap hari kita membaca Alkitab, kita berdoa, di hati kita sudah ditaruh rambu-rambu. Kalau mau berbuat salah, ada Roh Kudus yang mengingatkan. Kalau ada mau berbuat melanggar ketentuan Tuhan, ada Alkitab memberitahu bahwa kita nggak boleh melakukannya. Kenapa? Ketika itu terjadi, maka hubungannya akan renggang, keretakan terjadi, dan itu akan berdampak tidak baik. Maka hari ini, ayo ciptakan sebuah sikap ketaatan dalam hidup kita masing-masing supaya hidup ini menjadi indah. Keretakan tidak terjadi, kita ada damai dengan Tuhan, ada damai dengan sesama, dan disitulah indahnya hidup ini. Kita bilang begini, kalau kita rukun satu sama lain, kata Tuhan, berkat Tuhan diserahkan, dilimpahkan ke sana. Maka hari ini, ayo kita jalani hidup bersama dengan Tuhan, dan kita belajar untuk taat supaya apa? Hidup kita menjadi indah, dan kita gak terpisah dengan Tuhan, gak terpisah dengan sesama, hidup damai dengan sesama, dan itulah berkat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami nggak mau mengalami keretakan. Kami nggak mau pisah dengan Tuhan. Bahkan kami nggak mau jauh dari sesama kami, karena kami tahu itu nggak enak. Ada banyak hal terjadi. Untuk itu Tuhan tolong. Manakala yang mendengar renungan pagi hari ini, ada satu dengan yang lain, ada hubungan nggak baik, ada keretakan. Tolong Tuhan, taruh dalam hati masing-masing untuk saling merendah, saling introspeksi, kemudian berdamai, supaya keretakan, keperpisahan itu tidak terjadi. Yang ada adalah kerukunan. Karena Alkitab menjamin ketika kami rukun, maka berkat-berkat Tuhan dilimpahkan. Untuk itu tolong kami sekalian Roh Kudus, bantu kami sekalian Bapa, supaya hari-hari yang kami jalani menjadi hari yang indah. Ketika kami bersama-sama hidup rukun dan satu sama lain saling mengasihi. Karena memang itulah kehendak Tuhan. Terima kasih berkat-Mu buat kami sekalian. Kami akan jalani hari baru bersama dengan Tuhan, dan Roh Kudus tolong kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mendoakannya kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan tetap semangat.